Siapa sih di sini nggak kenal Starbucks? Brand yang satu ini sangat terkenal dan bisa dibilang udah jadi top of the mind di antara brand-brand retail kopi premium yang ada di pasaran. Kalau niat kita mau bekerja atau belajar atau ngumpul di kafe kopi yang high-end, Starbucks hampir pasti menjadi salah satu brand pertama yang muncul di pikiran kita. Bahkan, kalau kita mau meeting atau berencana bertemu orang yang kita tidak tahu standar tongkrongannya seperti apa, pasti Starbucks menjadi salah satu pilihan dalam tanda petik aman untuk dijadikan sebagai tempat bertemu. Di tengah banyaknya brand kopi premium, Starbucks menempati posisi tersendiri dibandingkan para kompetitornya. Lalu, apa maksudnya judul video ini? Bukankah udah jelas ya bahwa Starbucks itu kafe kopi? Kenapa dibilang bank? Selamat datang di Ekuator Bisnis. Jawabannya tentu Starbucks bukan sebuah bank dalam artian secara hukum atau badan usaha. Tetapi ada salah satu program yang dimiliki Starbucks yang secara cerdik membuat perusahaan tersebut menyerupai sebuah bank. Program tersebut adalah Starbucks Card. Starbucks Card ini mengemas secara menarik untuk orang menyimpan uangnya sebagai saldo pada program tersebut. Tentunya dengan berbagai penawaran menarik bagi penggunanya. Dikutip dari nfcw.com, per kuartal 3 2021, program tersebut menyimpan saldo hingga 1,6 miliar dolar secara global, atau sekitar 24 triliun rupiah kalau misalnya pakai kurs 15.000. Jumlah yang signifikan kan? Nah, tentu saja kalau dibandingkan bank-bank besar, jumlah ini belum seberapa. Tapi ada banyak sekali bank-bank kecil yang bahkan tidak memiliki saldo sebanyak ini loh. Terus, apa sih gunanya saldo mengendap ini? Bukannya nantinya bakal dipakai juga sama orang-orang? Betul, memang akan dipakai, tapi tunggu dulu. Kalau kamu pernah berbisnis atau belajar keuangan, pasti tahu yang disebut arus kas atau cash flow. Cash flow sangat penting bagi perusahaan dan bisa dibilang sebagai urat nadi perusahaan. Perusahaan akan mati ketika cash flow-nya mati. Itulah sebabnya perusahaan kadang berhutang dan menempuh pembayaran agar sebisa mungkin memiliki cash on hand sebanyak mungkin. Lalu bagi Starbucks, tuh ada 24 triliun yang tersimpan di perusahaan mereka tanpa mereka perlu memberikan bunga. Cukup dengan promo-promo yang tentunya diusahakan masih berada dalam margin keuntungan. Ditambah lagi, tidak seperti uang cash yang ditabung di bank, ada kemungkinan cukup besar orang-orang yang mengisi saldo tapi tidak menggunakannya. Dan kalaupun digunakan, ada kemungkinan orang akan menyisakan saldo yang nantinya akan lupa atau tidak lagi digunakan. Dalam pencatatan keuangan, uang mengendap seperti ini memang akan tercatat sebagai utang dalam laporan keuangan. Tetapi enak dong, di saat perusahaan lain harus membayar bunga yang besar ketika ingin mengajukan pinjaman kepada bank, Starbucks sudah memiliki sumber uang yang tidak berbunga di internal mereka. Dan tidak seperti saldo bank yang memiliki resiko penarikan secara masif, saldo Starbucks hanya akan digunakan oleh customer untuk membeli produknya sendiri. Asal dikelola dengan profesional, secara teknis uang ini bisa digunakan untuk membiayai ekspansi dan berbagai keperluan pengembangan bisnis tanpa perlu melakukan pinjaman pada bank. Yang penting, ketika semua orang ingin menggunakan saldonya, ada kopi yang akan mengalir ke gelas dan tumbler customer mereka. Wah, ternyata berbisnis itu lebih menarik dan complicated dari yang dibayangkan ya. Masa kafe kopi aja bisa mirip-mirip dengan bank? Share pendapat kamu atau request tema berikutnya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di konten Ekuator Bisnis berikutnya.